Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi Dewan Juri Penilai dari Seminar Nasional Teknologi, Energi dan Mineral. Kemudian para hadirin yang menyempatkan hadir untuk menyaksikan presentasi dari saya beserta pembimbing saya, Bapak Khalidia Nurin Hamdani. Perkenalkan, kami dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang mohon izin mempresentasikan tentang analisis kestabilan NACWI stability pada pengendalian level disaster. Nah, untuk selanjutnya pada pendahuluan, menurut Nugroho pada tahun 2020, sistem pengendalian level merupakan salah satu pengendalian yang memiliki peran vital dalam proses pengolahan. Hal ini berkaitan dengan hasil produk serta kelancaran berjalannya proses pengolahan. Pada unit desalter sendiri, pengendalian level perlu diperhatikan untuk mengurangi kandungan garam yang terikut pada crude oil yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan proses. Kemudian untuk menurut Samad pada tahun 2017, pada kontrol PID sendiri adalah suatu controller yang banyak digunakan pada sistem pengendalian proses industri pada lapangan. Nah, pengendalian ini memiliki struktur yang sederhana tetapi memiliki aplikasi yang sangat luas. Pengendali ini juga dapat diturunkan menjadi pengendali PI serta PD dengan berbagai metode tuning yang dapat digunakan untuk menentukan parameter yang tepat. Salah satu metode tuning yang terkenal adalah metode Ziegler-Nichols yang mulai ditemukan pada 1942 yang kemudian disempurnakan lagi oleh Armstrong dan Haglund pada tahun 2004. Untuk selanjutnya, pada penelitian yang telah dilakukan ini, metode tuning yang digunakan itu berbasis model atau yang sering disebut dengan direct synthesis. Pada metode ini memungkinkan perancang untuk menghitung parameter PID yang tepat berdasarkan respon sistem loop tertutup yang diinginkan. Dalam perancangan controller, analisis kestabilan juga diperlukan untuk memastikan bahwa controller telah mampu menjamin kestabilan sistem loop tertutup secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa metode analisis seperti NICU stability, root locus, serta Lyapunov. Kemudian pada selanjutnya yaitu penulis melakukan pemodelan proses level pada unit desalter ini berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian dirancang controller PID untuk sistem pengendalian level pada unit desalter dengan menggunakan metode direct synthesis. Hasil dari perancangan akan dibandingkan dengan sistem pengendali yang diterapkan di lapangan. Untuk memastikan kestabilan sistem kontrol, hasil rancangan dilakukan analisis kestabilan dengan metode Nyquist. Untuk selanjutnya yaitu adalah dari metode sendiri, dari transfer function level control element. Di sini ada beberapa, yaitu ada gain transmitter, gain controller, gain process desalter, serta gain control valve itu sendiri. Pada gain transmitter di sini didapatkan dari span output per span input. Kemudian untuk gain controller menggunakan rumus GC sama dengan KP 1 plus TIS 1 per TIS plus TDS. Kemudian untuk gain proses desalter sendiri didapatkan rumus HS sama dengan R per RAS plus 1 dikalikan dengan Kin atau inlet fluidanya. Kemudian untuk nilai R sendiri, resistansi didapatkan dari H per Q out. Untuk nilai kapasitansi atau A didapatkan dari V per H. Untuk selanjutnya, untuk dari final control element sendiri itu ada beberapa tahap, yaitu pertama untuk menghitung nilai time constantnya sendiri didapatkan dari 63,2% dari nilai time stroke, kemudian menghitung nilai pressure drop pada control valve dengan aliran normal, kemudian menghitung nilai pressure drop pada control valve aliran normal, kemudian menghitung nilai konstanta friction koefisien KL pada keadaan aliran normal, kemudian dihasilkan persamaan gain control valve yaitu GV sama dengan KV per time constant plus 1. Untuk selanjutnya controller PID sendiri itu merupakan controller proporsional plus integral derivatif, di mana posisi control valve ditentukan oleh beberapa hal seperti besarnya sinyal kesalahan atau proporsional, integral time, kemudian time derivatif. Dan yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, tuning control metode dari sintesis sendiri merupakan salah satu metode tuning PID yang dapat menjejaki tracking model berdasarkan identifikasi model plan. Metode ini memerlukan model plan pada keadaan sebenarnya dan model plan yang diinginkan untuk mendapatkan parameter
PID dari controller. Metode ini terlebih dahulu menentukan perilaku atau spesifikasi output yang diinginkan atau reference dengan membuat trajektorinya dan model prosesnya atau plan-nya. Digunakan secara langsung mendapatkan persamaan controller yang sesuai dan dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Untuk selanjutnya, ini merupakan metode kestabilan Nyquist. Dari Nyquist stability ini memiliki beberapa kriteria, yaitu satu, tidak ada pengelilingan titik di area -1 plus J0. Jadi artinya sistem stabil jika tidak ada pole dari GSHS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Jika tidak demikian, maka sistem dikatakan tidak stabil. Kemudian ada satu atau lebih pengelilingan titik -1 plus J0 berlawanan arah jarum jam. Dalam hal ini sistem stabil jika banyaknya pengelilingan berlawanan arah jam atau counterclockwise berjumlah sama dengan pole dari GSHS di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Jika tidak demikian, maka sistem bisa dikatakan tidak stabil. Kemudian ada satu atau lebih pengelilingan titik -1 plus J0 yang searah dengan jarum jam. Dalam hal ini sistem dikatakan tidak stabil. Untuk selanjutnya, ini merupakan perhitungan secara matematis dari kestabilan Nyquist, yaitu pada closed loop, dia ada Fs sama dengan GS per 1 plus GSHS, kemudian persamaan karakteristik ada 1 plus GSHS, kemudian untuk open loop-nya GSHS. Nah, dari pembahasan ini, desalter merupakan satu vessel yang berfungsi untuk menghilangkan kontaminan dari crude oil yang akan diolah pada unit CDU atau freshwater yang dicampur dengan aliran crude masuk untuk menghilangkan kandungan garam dengan kecepatan rate di kisaran 6 hingga 8% volume dari crude itu sendiri. Kecepatan aliran ini diatur serendah mungkin serta dijaga setelah unit start hingga dilakukannya pengurangan jumlah kuantiti dari proses water serta bertujuan untuk mendapatkan proses desalting yang diharapkan. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat bahwa ada gambar PID dari desalter itu sendiri. Yang di sini kita lihat dapat ada level transmitter, kemudian ada level indikator controller yang berada di operator, ruang operator berupa DCS, kemudian ada level control valve yang menjadikan aksi final untuk proses pengendalian level. Nah, untuk selanjutnya ini adalah perhitungan dari fungsi alih komponen level control desalter, yaitu untuk gain transmitternya sendiri ditemukan hasil di 19,8, kemudian untuk level controllernya ditemukan hasil 589,05S plus 0,77 per 765S. Kemudian untuk proses desalternya ditemukan 3,732 per 2,9S plus 1. Untuk dari persamaan gain control valve-nya ditemukan hasil 57,06 per 1,26S plus 1. Nah, dari sini kita dapat menghitung metode direct synthesis-nya dengan gain plan, yaitu gain proses dikalikan dengan gain control valve, dihasilkan 7,52 per 2,755S kuadrat plus 3,85S plus 1. Dari sini dapat kita cari omega N 0,6025, kemudian dari zeta-nya sendiri 1,16, serta K-nya 7,52. Dari perhitungan nilai transfer function dari gain plan, maka dihasilkan transfer function yang memiliki order 2. Adapun spesifikasi keluaran dari sistem pengendalian yang diinginkan, itu mempunyai settling time di kurang lebih 0,5%, sekitar pada 1200 detik dengan zero offset. Jadi untuk time settlingnya itu nanti ada di tau bintang sama dengan 240 second. Jadi untuk TI didapatkan 3,85, tau D-nya didapatkan 0,715, kemudian untuk KP-nya didapatkan hasil 0,01. Setelah dilakukan simulasi pada MATLAB Simulink, pada scope data dihasilkan perbandingan respon model seperti pada gambar berikut. Jadi untuk grafik dengan gambar merah, dengan berwarna merah ini merupakan set point yang ingin dicapai, sedangkan untuk hijau ini merupakan proses desalter secara aktual yang berada di lapangan. Sedangkan untuk yang berwarna biru ini merupakan proses desalter dengan hasil perancangan. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa memang untuk hasil dari perancangan itu lebih baik karena dia lebih cepat untuk mendekati keadaan set point. Jadi untuk mendekati keadaan steady state dia lebih cepat daripada
proses aktual yang ada di lapangan. Untuk indikator-indikator yang dapat kita temukan yaitu adalah parameter rise time-nya dari PID aktual ini ditemukan di 2159,4 second, sedangkan untuk PID desain hasil rancangan itu di 507,903 second. Untuk selanjutnya settling time-nya di aktual itu ditemukan 6020,031 second, untuk di desain itu 1272,532 second. Untuk overshoot sama 0, kemudian untuk delay time-nya dari aktual itu 3,779 second, sedangkan di PID desain 181,79 second. Untuk undershoot-nya 0 juga. Nah, dari sini kita akan melakukan uji kestabilan dengan Nyquist stability, yaitu dengan mengetes gain open loop terlebih dahulu. Setelah didapatkan gain open loop dari aktual, didapatkan hasil seperti pada gambar berikut. Yang dapat dilihat bahwa pole dan zero berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Untuk dari PID hasil rancangan sendiri, desain, itu juga didapatkan pole and zero di sebelah kiri dari sumbu imajiner. Untuk selanjutnya, dari gen persamaan karakteristik itu didapatkan hasil pada gambar berikut, bahwa memang tidak ada pengelilingan di -1 plus J0. Untuk pada di PID desainnya juga tidak adanya pengelilingan di -1 plus J0. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kriteria Nyquist stability yang telah kita lakukan pada penelitian dengan metode direct synthesis ini, bahwa yang pertama, tidak ada pengelilingan di titik -1 plus J0 searah jarum jam, tidak ada pole di sebelah kanan bidang S. Itu kita sudah melewatinya dan bisa dikatakan stabil. Untuk selanjutnya, ada pengelilingan di titik -1 plus J0 berlawanan arah jarum jam. Juga itu jumlah pengelilingannya sama, yaitu kita sudah melakukannya dan bisa kita katakan stabil, yaitu yang terakhir, tidak adanya pengelilingan di titik -1 J0 searah jarum jam, itu juga tidak ditemukan pengelilingan. Jadi kemudian juga didapatkan Z sama dengan N plus P dari perhitungan pole and zero-nya. Jadi kesimpulannya pada akhir dari penelitian ini yaitu pengendali level yang digunakan pada desalter menggunakan kontrol PID rangkaian feedback control. Dalam pengendalian level pada desalter dibutuhkan pengendali derivatif agar respon yang dihasilkan lebih cepat mencapai keadaan steady state atau set point-nya. Berdasarkan hasil dari pengujian dari PID dengan menggunakan MATLAB Simulink, didapatkan hasil bahwa controller PID design memiliki nilai respon yang lebih cepat sesuai dengan kebutuhan proses di lapangan dengan rise time itu di kisaran 507,903 detik dengan settling time 1272,532 detik serta tidak memiliki overshoot. Hasil dari analisis kestabilan terhadap feedback control system dengan desalter menggunakan controller aktual serta desain menggunakan metode Nyquist stability menyatakan bahwa sistem stabil dengan bukti bahwa tidak ada pole yang terletak di sebelah kanan imajiner bidang S dan tidak adanya pengelilingan terhadap titik -1 plus J0. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.